Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang iklan, slogan, dan poster. Kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu iklan. Iklan adalah sebuah media atau wadah cara mempromosikan atau memasarkan berbagai macam produk yang sangat efektif kepada para konsumen. Karena cara ini memiliki daya jangkau yang luas serta masif, sehingga sangat baik untuk proses pengenalan sebuah produk untuk konsumen. Iklan media cetak ada 3. 1. Iklan baris. 2. Iklan kolom. 3. Iklan display. Iklan baris adalah informasi yang ditujukan untuk membujuk atau mendorong khalayak ramai agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam bentuk beberapa baris dalam kolom yang sangat terbatas, sehingga penulisannya menggunakan singkatan-singkatan demi menghemat tempat dan biaya. Iklan baris biasanya dimuat di media cetak, khususnya surat kabar. Iklan ini cenderung lebih murah dari iklan-iklan lainnya karena hanya berupa baris dan kolom yang sangat terbatas. Penempatannya pun berada di lembar khusus dan dikelompokkan berdasarkan jenis barang atau jasa yang ditawarkan demi mempermudah konsumen. Karakteristik iklan baris. Iklan baris memiliki beberapa karakteristik khusus. Antara lain, 1. Terdiri dari 2-3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja dan ditulis secara singkat, padat, dan jelas. 2. Dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. 3. Berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. 4. Sebagian iklan baris dilengkapi gambar dengan ukuran kecil dan tidak berwarna. 5. Dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi oleh si pembeli. 6. Tidak menggunakan ilustrasi grafis. 7. Biaya pemasangan tergolong murah karena tidak memerlukan tempat lebar dalam surat kabar. Jenis iklan baris. Jenis iklan baris ada 4. 1. Iklan penawaran jasa atau barang. Contoh, disewakan rumah baru, jalan tajam, baru full furnished, AC, garasi 2 mobil, 2 kamar tidur, harga 26 juta per tahun. Hubungi Iwan 08122 7289761. 2. Iklan pencarian. Contoh, dicari guru bahasa Indonesia lulusan SMU atau D3 atau S1. Syarat ikut tes dan training dulu. Hubungi Arman 5864974 Gatot Subroto 56. 3. Iklan penjualan. Contoh, dijual segera HP Segasel, kondisi bagus dan bergaransi. Harga 1,8 juta nego. Telepon 085674389975. 4. Iklan lowongan. Contoh,
Dibutuhkan penjaga toko flamboyan floris minimal usia 18 tahun, berpenampilan menarik, niat bekerja, jujur. Hubungi Indah 0857 123 57132. Unsur-unsur iklan baris. Iklan penawaran, pencarian, dan penjualan. 1. Memuat nama barang atau jasa. 2. Memuat jenis atau tipe barang atau jasa. 3. Memuat kondisi barang atau jasa. 4. Memuat fasilitas barang atau jasa. 5. Memuat alamat nomor telepon yang bisa dihubungi. Iklan lowongan pekerjaan. 1. Menyebutkan bidang atau posisi yang dibutuhkan. 2. Menyebutkan kemampuan atau kemahiran yang dibutuhkan. 3. Menyebutkan kondisi seseorang yang dibutuhkan seperti jenis kelamin, usia, lulusan, dan lain-lain. 4. Menyebutkan fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan. 5. Menyebutkan alamat atau nomor telepon perusahaan. Singkatan yang digunakan dalam iklan baris seperti CPT artinya cepat, RMH artinya rumah, LT artinya luas tanah, LB artinya luas bangunan, TU artinya tempat usaha, GDNG artinya gudang, SHM artinya sertifikat hak milik, LT artinya lantai, TLP artinya telepon, dan lain-lain. Sekarang kita masuk kepada iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Di dalam iklan kolom ada juga iklan pribadi atau keluarga yang berisi informasi atau pemberitahuan kepada umum. Misalnya iklan tentang berita pernikahan, berita duka cita, ucapan terima kasih, dan lain-lain. Selain itu ada juga iklan layanan masyarakat yang disampaikan oleh pemerintah. Misalnya iklan keluarga berencana, kampanye bayi narkoba, dan sebagainya. C. Iklan display. Iklan display bisa juga full color dan hitam putih, yaitu iklan yang disampaikan lebih banyak menonjolkan gambar. Komposisi gambar atau image lebih banyak dibandingkan dengan tulisan. Biasanya persentase sekitar 70% gambar dan 30% tulisan. Namun, juga ada yang mengutamakan gambar hingga 95% dan tulisan hanya 5% saja. Iklan display ini keunggulannya bisa menampilkan gambar yang dirancang dalam bentuk kreatif atau bagaimana caranya agar orang yang melihat gambar tersebut mudah mengingatnya. Sehingga ketika suatu saat mereka ingin membeli suatu barang atau jasa, dalam otak bawah sadar mereka akan bisa mengingat iklan yang pernah dilihatnya. Sekarang kita masuk kepada slogan. Apa itu slogan? Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup. Prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Contoh, 1. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Slogan tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. 2. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Slogan tentang perlunya persatuan dan kesatuan. 3. Tiada hari tanpa prestasi. Slogan tentang pentingnya mengukir prestasi setiap hari. Selanjutnya adalah poster. Apa itu poster? Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan satu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan atau slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Tampak pada contoh itu bahwa dalam hal bentuk, poster tidak jauh berbeda dengan iklan. Isinya mengandung pesan kepada khalayak. Namun,
Poster lebih tertuju pada tempat pemasangannya di ruang-ruang terbuka, misalnya di dinding-dinding aula, tembok-tembok pasar, dan tempat-tempat umum lainnya. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat kita ambil perbedaan antara iklan, slogan, dan poster adalah 1. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. 2. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. 3. Poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata serta dipajang di tempat-tempat umum. Perbedaan antara iklan, slogan, dan poster seperti tabel di bawah ini. Nah, contoh sebelah kiri saya adalah iklan baris dan kolom. Sebelah kanan adalah poster, dan di bawah masyarakat hidup sehat Indonesia kuat adalah slogan. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Why on my right, you're on my side. Baby, I could hit you like that. You're in the shit out, party aside. Hit things in my